Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya yang masih diberikan kepada kita semua, sehingga dengan begitu kita dapat membekali diri guna menghadapi kehidupan sesudah kematian. Untuk itu kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Sahabatku seiman dimanapun kita berada, mari kita selalu bersyukur atas limpahan rahmat, anugerah yang diberikan kepada kita semua, sehingga senantiasa kita akan semakin ditambah nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Lain syakartum la azidanakum wa lain kafartum inna azabi lasadid. Shadaqallahu azim. Sholawat beserta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mari kita tetap berusaha sebanyak mungkin berselawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan berkah sholawat kita dilapangkan dari kesempitan, dihindarkan dari kesusahan, dimudahkan segala urusan, dilapangkan rezeki kita dari berbagai arah yang tidak disangka-sangka, dan nanti di yaumil akhir kita selamat dan bersama beliau baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena syafaat. Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu Alaihi Wasallam, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu Alaihi Wasallam, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu Alaihi Wasallam, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabatku, ada sebuah kisah sahabat Nabi Sa'ban radhiyallahu an. Dia adalah seorang sahabat yang menyesal. Kisahnya, suatu saat subuh ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingin sholat subuh berjamaah di masjid, dia tidak menemukan Sa'ban radhiyallahu an. Yang biasanya Sa'ban ini mempunyai kebiasaan unik. Dia sebelum azan berkumandang, dia sudah duluan datang di masjid, itikaf, duduk di sudut masjid itu dengan harapan tidak mengganggu orang lain yang ada mau lewat untuk beribadah. Suatu ketika saat itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak menemukan keberadaan Sa'ban ini. Biasanya sudah ada di sana karena sudah rutin, ya. Sudah hafal para sahabatnya dan termasuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau bertanya, adakah yang melihat Sa'ban? Tak seorang pun menjawab. Ditanya sekali lagi, adakah yang melihat Sa'ban? Tidak ada yang menjawab. Maka takut sholat subuh kesiangan, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama sahabat melaksanakan sholat subuh berjamaah. Sesudah sholat subuh, Rasulullah SAW bertanya lagi, apakah ada yang mengetahui kabar Sa'ban? Tidak ada yang menjawab. Bertanya lagi Rasulullah SAW, apakah ada yang mengetahui di mana rumahnya Sa'ban radhiyallahu anhu? Maka ada seorang yang menjawab, ya saya ya Rasulullah, saya tahu persis di mana Sa'ban itu tinggal. Akhirnya mereka pergi bersama dengan berjalan kaki lebih kurang 3 jam perjalanan sampai di rumahnya. Sesampai di rumahnya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan salam dan keluarlah istrinya sambil menjawab salam. Apakah ini benar rumah Sa'ban dan kami ingin bertemu dengannya? Ya Rasulullah, ini benar rumah Sa'ban, saya istrinya. Dia telah meninggal pagi tadi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jawab mereka
bersamaan. Ini rupanya yang menyebabkan Sa'ban radhiyallahu anhu ini tidak sholat berjamaah subuh pagi tadi. Yang biasanya dia ini tidak pernah tinggal sholat berjamaah. Seiring dengan waktu, istrinya bertanya, "Ya Rasulullah, ada hal yang aneh yang kami semua tidak mengerti apa yang diucapkan oleh Sa'ban ketika dia meninggal." "Apa itu?" Jawab pertanyaan Rasulullah SAW. Ketika dia sakaratul maut, dia berteriak 3 kali. Yang pertama, "Aduh, kenapa tidak lebih jauh?" Yang kedua, "Aduh, kenapa tidak yang lebih bagus?" Yang ketiga, "Aduh, kenapa tidak semuanya?" Akhirnya Nabi Muhammad SAW melantunkan surat Kaf ayat 22 yang berbunyi, "Laqad kunta fi ghuflatin min hadza fakasabna angka gitu aka lasadiku." Jadi surat Kaf ini yang artinya sesungguhnya pada saat ini kalian mengetahui bahwa kalian dalam keadaan lalai dan kami bukakan hijab penutup mata kalian sehingga mata kalian sangat tajam dan jelas. Nah, pada saat sakaratul maut, Sa'ban ini diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala liku-liku kehidupannya dan dia melihat pahala yang diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam perjalanannya yang jauh menuju masjid untuk sholat berjamaah. Dia perlihatkannya surga yang indah. Nah, pada saat itu dia menyesal. Aduh, kenapa tidak lebih jauh? Dengan jarak 3 jam aja begini pahala surga yang didapatkan, apalagi lebih jauh. Begitu ungkapnya. Jadi Sa'ban ini menyesal, ingin rumahnya lebih jauh lagi. Dan kadang-kadang kita rumah dekat masjid 100 meter, kadang-kadang cuma jarak 30 meter enggak sholat berjamaah. Sangat merugikan sekali, ya kan? Motor ada, mobil ada, penerangan cukup, begitu. Jadi mari supaya bisa memakai motivasi kita untuk sholat berjamaah. Yang kedua, aduh, kenapa tidak yang lebih bagus? Pada saat musim dingin dia keluar untuk sholat subuh berjamaah, dia ketemu seorang yang baring dalam keadaan kedinginan, sakit. Dibukanya baju lapisan kedua, baju butut, dan dipakaikannya kepada laki-laki dia ketemu di jalan. Akhirnya dipampanya dan bisa sholat berjamaah. Ini diperlihatkan oleh Allah SWT balasan dengan memberikan baju butut itu kepada orang yang kedinginan tadi. Dan kalaulah baju yang lebih bagus, maka pahalanya jauh lebih indah dari itu. Maka dia mengatakan, aduh, kenapa tidak yang lebih bagus? Pada saat ungkapan yang ketiga, dia mengatakan, aduh, kenapa tidak semuanya? Pada saat mau sarapan, Sa'ban ini ingin makan sebuah roti yang diminum bersama segelas susu. Pada saat ingin makan, datanglah seorang pengemis yang mengatakan sudah 3 hari tidak makan dan minta. Akhirnya dibaginya 2 roti itu dan dibagi 2 susu, segelas berdua, tapi dibagi 2 gelas maksudnya. Akhirnya diperlihatkan oleh Allah SWT pahala ganjaran didapatkan oleh Sa'ban dengan membagi 2 minuman dan roti itu. Akhirnya Sa'ban menyesal. Aduh, kenapa tidak semuanya? Kalaulah semuanya, maka pahalanya akan lebih indah dari itu. Jadi mudah-mudahan kita semua dapat mengambil pelajaran dari kisah ini. Percayalah bahwa kita nantinya akan menyesali ketika kita sakaratul maut dengan kadar yang berbeda-beda. Ada yang menyesal ingin dikembalikan hidup lagi kepada Allah SWT, ingin bersedekah, ingin melakukan amalan soleh. Nah, intinya mari kita maksimalkan hidup kita ini selagi sehat, selagi ada kesempatan. Bertakwa sebaik-baiknya bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.